Kalau kita lihat dari angka, dari nama, dari tempat mereka bermain, Indonesia harusnya menang mudah. Tapi sepak bola, saudara-saudara, bukan soal angka semata. Ini tentang siapa yang paling siap di hari pertandingan. Halo Indonesia, inilah suara dari ruang kendali. Saat semua sorotan tertuju ke laga panas Indonesia kontra Cina, satu hal yang tak terbantahkan. Garuda unggul di banyak aspek. Hanya satu kekurangan kita, kekalahan tipis 1-2 di leg pertama di King Tao. Itu pun bukan tanpa perlawanan. Yang jadi sorotan kali ini bukan cuma performa di lapangan, tapi juga harga para pemain. Jangan kaget, skuad Patrick Kluivert didominasi pemain yang merumput di Eropa. Banyak yang lahir dan besar di Belanda, tapi darah mereka merah putih, Bung. Mereka punya hak yang sama membela lambang Garuda di dada. Gak peduli dari mana asalnya, saat mereka berseragam Indonesia, mereka adalah kita. Cina, ceritanya agak beda. Hampir semua pemain mereka main di liga lokal. Tapi jangan salah, negeri tirai bambu juga punya pemain naturalisasi. Tapi bedanya, mereka benar-benar asing. Gak ada darah Cina, murni pemain luar yang udah lama main di Liga Super Cina dan akhirnya dinaturalisasi. Dari 29 nama yang dipanggil Cina untuk 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, 2 diantaranya adalah pemain asing, Thias Browning dan Serginho. Nama terakhir ini, wah, bikin kaget. Serginho asal Brasil baru debut buat Cina tahun ini. Tapi langsung jadi pemain paling mahal di tim? Gimana enggak? Nilainya nyaris 32 miliar rupiah, walaupun itu pun sudah turun dibanding tahun lalu. Tapi tetap, kualitasnya nggak main-main. Sementara Browning, produk asli Everton, udah main di Cina sejak 2019. Nggak pakai lama, langsung jadi WN China dan memperkuat timnas sejak 2021. Luar biasa, bukan? Ngomongin pemain mahal, di belakang Serginho ada nama Jiang Shenglong. Nilainya kini nyentuh 15,6 miliar rupiah. Pemain muda, baru 24 tahun, tapi udah main 18 kali buat timnas. Dan yang bikin deg-degan, dia ikut andil saat Indonesia kalah di pertemuan sebelumnya. Bahkan nyumbang assist. Satu lagi yang patut diwaspadai, Chang Yuning, striker jangkung dengan 40 caps dan 7 gol. Salah satunya masuk ke gawang Indonesia. Momok nyata untuk laga di GBK nanti. Tapi, di balik itu semua, fakta ini mengejutkan. Total market value timnas Cina cuma sekitar 244 miliar rupiah. Kalah telak dari Indonesia yang menembus 651 miliar rupiah. Gila, 3 kali lipat, Bung. Pemain termahal Indonesia? Bukan sang kapten JTS yang katanya dilirik Inter Milan atau Juve. Bukan juga Emil Audero yang dulu sempat hampir bela Italia. Tapi justru Mes Hilgers, sang tembok dari FC Twente. Nilainya 117 miliar rupiah, satu-satunya yang menyentuh 3 digit. JTS dan Audero sama-sama di angka 86 miliar rupiah. Tapi tren mereka beda. Nilai JTS terus naik. Emil terjun bebas, sekarang bahkan main di Serie B bersama Palermo. Padahal dulu sempat diburu klub-klub besar Serie A. Pemain lain yang bikin bangga adalah Kevin Dix. Raksasa Denmark, FC Copenhagen, jadi saksi naiknya performa sang bek. Musim depan, Bundesliga Jerman bakal jadi rumah barunya. Kalau tampil apik di sana, nilainya bisa meledak lagi. Untuk pemain termurah, Indonesia diwakili Reza Arya, kiper keempat Garuda. 2,6 miliar rupiah nilainya. Tapi jangan remehkan dia. Kunci sukses PSM Makassar juara musim lalu. Sementara Cina, Cheng Yuliu, striker 18 tahun yang baru pertama kali dipanggil timnas senior. Harganya 1,3 miliar rupiah. Tapi ingat, bocah ini udah cetak gol di liga lokal. Jangan sampai kejutan datang dari dia. Kesimpulannya, di atas kertas, Indonesia unggul segalanya. Harga, tempat bermain, pengalaman Eropa. Tapi sepak bola bukan matematika.
semua bisa terjadi di atas rumput hijau. Dan satu hal yang tak boleh hilang, semangat juang. Sebab lambang Garuda di dada lebih berat dari apapun. Apapun statistiknya, berapapun nilai pasarnya, dan dimanapun mereka bermain, satu hal yang harus jadi pegangan, mereka membela merah putih. Timnas Garuda saat ini bukan cuma kumpulan pemain mahal, tapi juga simbol harapan jutaan rakyat Indonesia. Di lapangan, harga jadi tak berarti. Yang dibutuhkan adalah kerja keras, disiplin, dan mental juara. Jadi untuk para pahlawan di atas rumput hijau, kami semua berdiri mendukung di belakang kalian. Bawa nama bangsa setinggi-tingginya, karena ketika Garuda terbang, seluruh negeri ikut bangkit. Merdeka!